A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he Ali, lil akili salasu alamatin. Lil akili iku tetep kaduwe wong kang berakal. Salasu alamatin utawi telu pirang-pirang tetenger. Al isti'anatu bid dunya, sawiji ngeprih pitulung bid dunya kalawan dunya, alal akhirati ing atase akhirat. Wahtimalul jafa lan kapingdo ngaihtimal akan sifat wangkot. Wahtimalul jafa lan kapingdo ngaihtimal akan sifat wangkot. Wasobru lan kaping telune sobar ala syadaidi ing atase pirang-pirang kapayahan. Walil alimi lan iku tetep kaduwe wong kang alim. Salasu alamatin utawi telu pirang-pirang tetenger. Sidqul kalami, sawiji bener omonganane. Sidqul kalami, sawiji bener omonganane. Wajtinabul harami lan kapingdo ngadohi kang haram. Wajtinabul harami lan kapingdo ngadohi kang haram. Wattawadu'u lan kaping telune tawadu handap asor. Wattawadu'u lan kaping telu tawadu. Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas inayah, taufik serta hidayah dari Allah, kita semua bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahmi di majelis ta'lim Masjid Al-Husna dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni tholabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur yang berkah, rizki yang berkah, keturunan putra-putri yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan hajat-hajat kita diijabah ketika kita meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sudah pulang ke rahmatullah mudah-mudahan alam kuburnya dijadikan oleh Allah sebagai raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita doakan mudah-mudahan pembangunan Masjid Al-Husna senantiasa Allah berikan keselamatan, Allah berikan kelancaran, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibarakati Ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli
Para hadirin jamaah rahimakumullah, masih membahas pasal yang berkaitan dengan tanda-tanda kebaikan. Segala sesuatu ada tandanya, ada cirinya. Yang baik ada tandanya, yang buruk ada tandanya. Nah, dalam pasal ini membahas tanda-tanda sesuatu sifat yang baik-baik. Yang mana baik di sini adalah baik menurut agama, bukan baik menurut manusia seperti kita, bukan. Tapi baik menurut agama, berarti menurut Rasulullah dan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul berpesan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, lil akili salasu alamatin." Wahai Ali, ketahuilah orang yang berakal ini mempunyai 3 tanda. Berakal di sini artinya akalnya sehat, cerdas. Tapi cerdasnya menurut agama, bukan menurut kita. Berarti kalau sudah menurut agama, cerdas di sini pandangan orang tersebut adalah bagaimana nanti ketika ada di alam akhirat, bukan pandangan ketika ada hidup di alam dunia. Kalau menurut pandangan kita sebagai manusia, orang yang pinter, orang yang berakal adalah orang yang bisa banyak mencari harta dunia di alam dunia. Menurut kita, misalkan ada orang yang sekolahnya boro-boro SMP, SD nggak lulus. Boro-boro SMP, SD juga enggak lulus. Tapi ini orang ternyata penghasilannya dalam urusan duniawi, dalam urusan harta ternyata lebih banyak daripada orang yang lulusannya sampai S1, S2, S3, bahkan kebanyakan S, jadi dingin dia. Nah, menurut kita itu cerdas yang mana itu? Ini mak ngelulus SD tapi penghasilannya banyak, uangnya banyak. Sedangkan yang S1, S2, S3 penghasilannya sedikit, bahkan nggak ada. Hebatan yang mana, Pak? Yang SD ya? Menurut kita dalam urusan dunia. Wih, pinter amat nih orang nih, cerdas amat, wih, jitu amat ini akalnya. Padahal cuma lulusan SD, tapi rumahnya megah, mobilnya nongkrong, motornya ada. Giliran yang S3, rumah belum punya, istri enggak ada, beda dengan yang ini. Nah, menurut pandangan kita berarti orang yang cerdas adalah tadi orang yang hanya lulusan SD pun enggak lulus tapi punya banyak harta. Itu menurut kita. Kemudian yang dimaksud berakal di sini adalah menurut pandangan agama, berarti yang dia pikirkan bukan hanya ketika hidup di dunia tapi buat nanti ketika ada di alam akhirat. Kata Rasul, "Wahai Ali, ada 3 tanda orang yang benar-benar berakal, yang cerdas." Bahkan dalam suatu keterangan dalam kitab Nasail Ibad, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Itu yang cerdas. Walaupun dia jenius, pinter, IQ-nya tinggi, tapi nggak pernah ingat terhadap mati, itu udah masuk kepada golongan orang yang bodoh. Kenapa ingat kepada mati disebut orang yang cerdas? Berarti kematian tersebut akan menjadi rem bagi dirinya
untuk melakukan maksiat sehingga jauh dari perbuatan maksiat. Maka Kangjeng Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tanda orang yang berakal yang cerdas ada 3. Yang pertama, al isti'anatu bid dunya alal akhirah. Yang pertama, dia gunakan dunianya, dia gunakan hartanya, tujuannya supaya bisa menolong dirinya ketika ada di alam akhirat. Ini pemikiran orang yang cerdas. Nah, Bapak punya motor. Ini motor nih, Bapak pakai ke majelis taklim, ke masjid, apa kebanyakan dipakai ke tempat-tempat maksiat? Itu kan harta kita, motor itu, kendaraan. Kalau kita banyaknya dipakai ke tempat-tempat permaksiatan, berarti itu harta kita dalam bentuk motor tidak akan menolong kita ketika ada di alam akhirat. Makanya beruntunglah orang yang punya motor, motornya udah jelek. Karena apa? Motornya jelek mah nggak malu Pak dibawa ke masjid, betul tidak? Iya, nggak malu. Coba kalau masih bagus, dibawanya ke mall, dibawanya ke pantai, dibawanya ke puncak. Tapi Bapak punya motor jelek, udah doyok, udah odong-odong, nggak bakal dibawa ke pantai, nggak bakal dibawa ke puncak, nggak bakal dibawa ke mall. Gengsi dong, betul tidak? Berarti harta tersebut harta yang bisa menolong kita nanti ketika ada di alam dunia. Bapak Andri yang suka banyak lembur garis miring overtime, ya, kalau pemikirannya cerdas, saya punya overtime nih buat agama, buat akhirat, kasih ke masjid semua, amin gitu. Tapi berhubung pemikirannya setengah cerdas, jadi nggak dibawa ke masjid. Orang yang hartanya banyak apapun, dalam bentuk mobil dipakai, ayolah gunakan ziarah kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, jauh, misalkan di Serang, di Pandeglang ataupun di Cirebon, tapi kita ada kendaraan, pakai untuk mendapatkan ridho kedua orang tua walaupun orang tua sudah tiada di alam dunia. Maka dunia tersebut akan menjadi penolong ketika kita ada di alam akhirat. Itu pemikiran orang yang cerdas menurut agama. Coba kalau menurut kita, lah capek ke Cirebon jarak ke kedua orang tua, di sini juga bisa dipaketin, gitu kan pemikiran kita, betul tidak? Udahlah di sini aja baca Al-Fatihah khususon ilarui abi wa umi, nyampe, ya memang benar. Tapi alangkah baiknya ketika kita melakukan perjuangan untuk kedua orang tua, itu akan lebih berpengaruh terhadap diri kita dan hati kita. Hati kita akan lembut, ingat terhadap perjuangan daripada kedua orang tua. Santri udah istiqomah umpamanya di rumah, punya guru kan, wajar nggak setahun sekali silaturahmi ke guru? Wajar. Bahkan kalau bisa sebulan sekali, 40 hari sekali, sebulan sekali, atau 6 bulan sekali. Orang yang pemikirannya cerdas, baik dia punya harta banyak ataupun sedikit, yang bisa dia berikan kepada gurunya yang telah memberikan dia ilmu, pasti tidak akan pernah berpikir merasa sayang amat kalau saya berikan kepada guru saya yang telah memberikan dia ilmu. Nah, tapi kalau orang tersebut berpikiran nanti ini dunia bakal menjadi penolong buat saya ketika di alam akhirat, walaupun kecil, pasti itu gurunya akan didatangi supaya mendapatkan ridho dan mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Tapi kan kalau kita berpikirnya tidak urusan akhirat, berarti akal kita perlu dipertanyakan kecerdasannya, ya, perlu dipertanyakan. Nih di jalan masjid suka pasang jaring kan sekarang ya, pasang jaring. Bapak beli rokok kembali 2000. Kalau pemikirannya cerdas, nah lumayan nih 2000 nih, masukin ke jaring. 5 kali beli rokok kembali 2000, berarti udah 10.000. Tiap hari Bapak seperti itu,
akan menjadi gunung, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Coba kalau bapak pemikirin tetap dunia, ada kembali 2.000, sehari beli rokok 5 kali berarti 10.000. Wih, dikumpulin mah lumayan banyak nih buat besok lagi, buat beli es teh, buat beli pulsa dan lain sebagainya, buat nambahin beli token. Kalau kita urusannya urusan dunia terus, tidak berpikir akan akhirat, maka dunia tersebut tidak akan bisa menolong kita ketika ada di alam akhirat. Na'udzubillah min zalik. Maka sekecil apapun harta yang kita berikan di jalan Allah, itulah harta yang sesungguhnya yang akan kita dapatkan lagi ketika di alam akhirat. Maka itu harta al-isti'anatu bidunya alal akhirah. Dunia tersebut, harta tersebut menolong kita di alam akhirat, insya Allah. Tanamkan keyakinan dalam diri kita. Itulah orang yang akalnya benar-benar cerdas, selalu berpemikiran nanti di alam akhirat akan bagaimana. Yang pertama, dunia dipakai untuk menolong dirinya di alam akhirat. Yang kedua, wahtimalul japa, tanda bagi orang yang berakal sehat, cerdas, adalah mengihtimalkan, mencegah, menahan daripada sifat dan tabiat yang tidak baik. Japa ini artinya perangai, tabiat yang tidak baik, berarti selalu memiliki akhlak yang terpuji. Kenapa? Karena dia tahu akan ada dampak nanti di alam akhirat. Kalau berpikir ke alam akhirat, misal kita punya profesi jualan sendal, ya. Ketika ditanya harga, Pak, ini sendal berapa? Oh, ini 50.000. Ditawar berapa? 40.000. Maaf, dari sononya juga ya 45.000, padahal dari sono 30.000. Maaf, nggak bisa 40, dari sononya 45, saya belum dapat untung, padahal aslinya dari sono cuma 30. Berarti itu pedagang berbohong tidak? Berbohong. Tujuannya apa? Ingin punya keuntungan lebih banyak dalam urusan dunia, hartanya banyak di alam dunia. Itu pedagang yang bodoh. Kenapa? Tidak berpikir nanti akan ada dampak negatif ketika ada di alam akhirat. Di alam kubur akan menjadi siksa bagi orang yang sering berbohong. Na'udzubillah min zalik. Ngurangin timbangan, memakan harta anak yatim, kemudian ngadu domba, namimah, gibah, ngomongin orang, ngadu domba. Ya, itu kan enak ngadu-ngadu orang, Pak. Enak, tapi dampaknya terhadap diri kita nanti akan menjadi bumerang ketika kita ada di alam akhirat. Maka orang yang cerdas, dia akan berpikir, kalau saya berbohong, ini nanti dampaknya apa di akhirat? Kalau saya gibah, ngomongin orang lain, walaupun emang benar itu sifat ada dalam diri orang tersebut, tapi dia gibah, ini dampaknya apa nanti di alam akhirat? Dia berpikir nanti di akhirat nih akan ada dampak atau tidak, yang sehingga membuat dirinya tersiksa, membuat dirinya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Ini pemikiran orang yang cerdas. Wahtimalul japa, menahan diri dari tabiat watak yang tidak baik. Cegah dirinya, cegah pemikirannya untuk tidak selalu menzolimi orang lain. 2. Yang ketiga, wasobru ala syadaidi. Ciri orang yang berakal adalah sabar ala syadaidi, terhadap berbagai kesulitan. Sabar ini ada sabar dalam melaksanakan taat, ada sabar dalam meninggalkan maksiat, ada sabar dalam menerima musibah. Ibadah kita perlu sabar, Pak.
Bapak sholat, ya sholat. Kalau berjamaah itu terikat oleh imam. Tetap aja walaupun terikat oleh imam, kita kalau nggak sabar benci kepada imam, Pak. Apalagi imam bacanya panjang-panjang, ya. Surat Al-Ghasyiyah dia baca, surat An-Naba amma yatasaalun dibaca. Makmum kan yang tidak sabar, imam pengen di alam, nggak sabar. Jadi kita ibadah pun perlu sabar. Puasa perlu sabar nggak kita? Payah nggak, sulit nggak kita puasa? Sulit. Apalagi dibarengi dengan kerja, berangkat pagi ngantuk, di tengah perjalanan bannya kempes, perlu ditambal, haus, dahaga dan lain sebagainya. Sabar ala syadaidi. Kalau tidak bersabar, adalah puasa tinggal puasa, batalin aja udah, minum teh pucuk sama ulet-uletnya dilebok, dimakan. Nggak sabar. Karena apa? Tidak berpikir, aduh kalau nanti saya batalin bagaimana nanti di akhirat. Apalagi tidak dilakukan kodok di alam dunia. Tapi kalau orang yang bersabar dalam melakukan ibadah, ketika ada banyak rintangan, seperti tadi puasa banyak rintangan, payah, sulit dirinya, lapar dan dahaga, tapi sabar. Untuk apa? Mencapai kebahagiaan ketika ada di alam akhirat. Sabar. Kita ini mau berjamaah karena di situ ingin sabar. Orang yang maaf enggan berjamaah, mungkin dalam dirinya, aduh berjamaah mah lama. Kalau sholat sendiri kan bisa lewat jalan tol, cepet. Nggak perlu yang sunah-sunah, fardu aja udah yang dipakai. Kalau sholat sendiri. Berarti ketika kita bersabar dalam berbagai kesulitan dan kepayahan, itu tanda kita memikirkan bagaimana nanti di alam kubur, bagaimana nanti ketika ada di alam akhirat, selamat atau tidak. Sabar dalam beribadah, dalam taat kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Maksiat ini banyak, ada berbohong, ada maksiat mata. Mata ini maksiatnya pasti ingin melihat sesuatu yang indah-indah, ingin melihat wanita-wanita yang cantik. Nah, mata ini perlu kita sabari untuk meninggalkan kemaksiatan. Kita kalau misalkan nonton bola nih, ya, nonton bola tengah malam umpamanya, Piala Dunia sekarang malam-malam apa subuh-subuh? Yang jauh subuh berarti tahu ini. Tahu jadwalnya. Ini kan kita bisa bersabar ketika nonton bola, walaupun matanya ngantuk, disabari, ditahanin, betul tidak? Iya. Disiapkan berbagai kebutuhan supaya ini mata nggak tidur. Kopinya, rokoknya, bahkan bikin minuman jahe supaya badannya hangat, matanya nggak ngantuk, nggak tidur. Demi apa? Demi kemaksiatan nonton bola. Giliran untuk baca Quran, baca sholawat atau sekedar qiyamul lail walaupun 2 rakaat, susah kita untuk memberikan kesabaran terhadap mata. Betul tidak? Betul. Maka orang yang bersabar atas berbagai kesulitan dan kepayahan, tujuannya dia ingat di alam kubur nanti bagaimana, ingat di alam akhirat bagaimana, maka ini adalah termasuk orang yang akalnya cerdas menurut agama. Berarti pandangan kita harus pandangan kepada di alam akhirat, selamat atau tidak, insya Allah. Nih, sekarang kita kumpul di majelis taklim Masjid Al Husna. Sabar, walaupun keadaan seperti ini. Bangunan masjid berantakan sedang dibangun, kita ngaji di tempat yang seperti ini adalah suatu hal yang menunjukkan kita ada rasa sabar.
Coba kalau enggak rasa sabar, lah malas ngaji, tempatnya juga enggak nyaman, pasti. Tapi dengan adanya kesabaran ala syadaidi ini mudah-mudahan menjadi bukti bahwa kita termasuk golongan yang cerdas menurut agama, yang lebih mengedepankan nanti di alam akhirat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah senantiasa ingat terhadap mati. Amin. Karena mati itu adalah suatu gerbang untuk menuju alam akhirat. Ketika kita ingat mati, itu akan menjadi rem supaya kita tidak terjun dalam suatu kemaksiatan. Wih, nonton bola yuk, enggak lah. Kalau bahasa Sundanya mah beusi payah keur main bola, embung. Wih, main catur yuk, embung lah beusi payah keur main catur. Kan bahasa Sundanya gitu, lebih enak bahasa Sunda. Tapi kalau bahasa Indonesia kurang pelem. Wih, main bola yuk, enggak lah, saya takut lagi main bola terus malaikat datang mati, nah kurang sedap kedengernya. Nonton dangdut yuk, beusi paeh keur nyawer sinden, mantep. Takut. Jadi ketika ingat mati, takut dia mati dalam keadaan berbuat maksiat, maka ingat kematian akan menjadi rem supaya tidak terjun terhadap perbuatan dosa. Ingat terhadap akhirat selalu, itulah golongan orang-orang yang akil menurut agama, menurut Allah dan Rasulullah, sehingga dirinya akan diselamatkan oleh Allah di alam akhirat. Amin ya robbal alamin. Berikutnya akan dibahas tentang tanda orang yang alim. Kiai asli ini mah bukan kiai palsu, ustadz asli bukan ustadz palsu. Seperti apa? Nanti di pertemuan berikutnya. Walil alimi wallahu a'lam bishawab. Wujud kidamba mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman adam udus panamu masalatun lil hawadisi ihtiyajun li ghairihi ta'adudun ajazun karohatun jahlun mautun somamun umyun bukmun ajizan mukrohan jahilan mayitan asam a'ma abkam jahil terhadap Allah, yaitu boleh membuat, boleh juga tidak, sama saja sifat jaiznya. Sidik amanah tabligh fatona kizib khianat kitman bilada jaiz terhadap Rasul sifat manusia biasa seperti makan, minum, tidur, jima dan lainnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun utawi ikilah iki iku sawiji pangeling-eling. Yajibu alla yaqsida bil huwiyyi. Yajibu wajib alla yaqsida apa arep yentah ora neja iya si wong bil huwiyyi kalawan temurun lirruku'i kaduwe ruku goirahu ing saliyane ruku. Falau hawa li sujudi tilawatin mangka lamun temurun ya si wong li sujudi tilawatin kaduwe sujud tilawah. Palamma balago mangka samang-samang sawis tumeka ya si wong haddar ruku'i ing batas ruku. Ja'alahu mangka ngedadikaken ya si wong hu ing huwiyyi ruku'an ing ruku lam yakpi mangka ora cukup mangka ora nyukupi iya ruku. Bal yalzamuhu balikan tawajibhu ing si wong ayan tasiba apa arep yen tah nerima pajeg iya si wong. Sumayar ka amangka kari-kari yen taruku ya si wong kana zirihi kaya padane ruku minal i'tidali nyatane saking i'tidal wasujudi lan sujud wal julusi lan lungguh baina sajdataini dalam antarane sujud roro. Walau syakalan lamun mang-mang goiru makmumin sapa selian makmum wa huwa lan utawi iya goer makmum sajidun iku wong kang sujud hal roka'a anatawis ruku iya goer makmum lazima mangka wajib hu ing goer makmum al intisobu apa nerima pajeg pauron kalawan age-age. Sumar ruku'u mangka kari-kari ruku walaya juzu lan ora wenang lahu kaduwe goer makmum al-qiyamu apa ngadeg rokian hale ruku hale wong kang ruku. Wasadi sualan utawi kaping 6 rukun salat i'tidalun iku i'tidal walau pinaplin lan sanajan iku ing dalam salat sunah alal mu'tamadi ngatasé kaul mu'tamad. Wa yatahaqqaqu lan nyata iya i'tidal biaudin kalawan babalik ba'dar ruku'i ing dalam sewise ruku libadain kaduwe kawitan bi ayang udah kalawan yen ta babalik ya si wong 5 kaduwe barang kana kang ana ya si wong alaihi iku tetep ing atase barang qabla ruku'ihi ing dalam sedurung rukune si wong ko iman kana iku wong kang ngadeg anane ya si wong au qaidan atau iku wong kang lungguh. Walau sakalan lamun mang-mang ya si wong fi itmamihi ing dalam nyempurnakaken itidal ada mangka babalik ilaihi maring itidal goirul makmumi sapa selian makmum pauron kalawan buru-buru wujuban kalawan wajib wa illa aywa ilam yaud tegeselan lamun ora babalik iya si goer makmum batolat mangka batal salatuhu apa salate goer makmum. Wal makmumu lan utawi makmum yakti iku nekani ya makmum birokaatin kalawan sarokaat ba'da salami imamihi ing dalam suise uluk salam imame makmum ing dalam sawise uluk salam imame makmum. Yajibu alla yaksida bil huwi lirruku'i goirohu masih berkaitan dengan rukun solat yang kelima yaitu ruku. Di sini ada suatu tanbih peringatan berarti suatu perkara yang penting yang perlu kita ketahui
ini diingatkan oleh muallif hadzal kitab yang berkaitan dengan ruku. Yajibu alla yaksida bil huwilir ruku'i ghairahu, wajib lir ruku'i ketika kita hendak melakukan ruku. Wajib ketika hendak ruku, berarti belum ruku. Wajib apa? Alla yaksida, wajib jangan punya tujuan. Bil huwi, ketika turun mau melakukan ruku, jangan punya tujuan apa? Goirohu, selain daripada ruku. Jadi ketika kita mau ruku nih, berarti kita wajib, tujuan kita turun membungkukkan badan itu adalah untuk ruku. Jangan punya tujuan selain daripada ruku. Kalau ada tujuan selain daripada ruku, maka rukunya tidak sah, rukunya tidak cukup. Emang ada orang yang membungkukkan badan tapi bukan tujuan ruku, ada nggak? Ada. Mungkin dia kaget tiba-tiba membungkukkan badan, walaupun dia membungkukkan badannya itu sudah selesai baca Fatihah atau sudah selesai baca surat. Tiba-tiba dia membungkukkan badan karena kaget, tapi belum punya tujuan untuk ruku. Nah itu belum sah rukunya. Karena apa? Rukunya tiba-tiba tanpa dibarengi sejak atau niat untuk melakukan ruku. Kan kadang-kadang kalau kita sholat, apalagi di pondok misalkan, ada kawan kita, teman kita jahil, lagi berdiri kita, ya baca Fatihah misalkan, udah selesai, waladolin, terus baca surat, alhaqumut takasur, belum selesai, alhaqumut nih, tapi teman kita jahil, dari belakang dia ngedorong, ya, atau ngagetin. Kan kita kaget, tiba-tiba kita ruku, padahal belum punya tujuan untuk ruku. Karena apa? Tadi bacaan belum selesai. Nah ketika dia turun, tiba-tiba udahlah sekalian aja ruku. Nah padahal dari awal belum punya tujuan untuk ruku. Gara-gara dia kaget, kemudian dia membungkukkan badan ke depan, walaupun sudah baca Fatihah, walaupun suratnya tadi belum selesai, tapi tiba-tiba dia udahlah sekalian ruku aja. Nah itu tidak cukup, rukunya tidak sah rukunya. Jadi jangan punya tujuan lain kecuali ruku. Sehingga ada tapre, artinya cabang daripada peringatan ini sebagai suatu contoh. Misalkan gini, palao hawali sujudi tilawatin palama balago hadar ruku'i ja'alau ruku'an lam yakpi. Pak Oni sholat sendiri misalkan dulu, ya, sholatnya sholat isya, kemudian yang dia baca adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ujungnya adalah ayat sajadah, wasjud waqtarib. Sedangkan sunnah melakukan sujud tilawah. Pak Oni udah beres nih baca surat Al-Alaq tadi, wasjud waqtarib. Kan pilihannya dua, antara mau ruku atau mau melakukan sujud tilawah dulu. Kata Pak Oni, sujud tilawah lah, lumayan dapat pahala sunnah tambahan. Ketika Pak Oni turun mau melakukan sujud tilawah, tiba-tiba pas posisi batas ruku, dalam hati dirubah niatnya, nggak jadilah, capek, nanti udah turun naik lagi ke atas untuk berdiri kemudian melakukan ruku lah, nggak jadilah, udahlah sekarang mau jadiin ruku aja. Nah tiba-tiba di pertengahan jalan tadi dalam keadaan membungkukkan badan, niatnya digeser menjadi niat ruku. Berarti turun awal niatnya bukan ruku, pas pelebah sudah membungkukkan punggung dirubah menjadi niat ruku. Nah itu cukup apa tidak?
keadaan seperti itu. Palau hawali sujudi tilawatin, maka kalau seandainya Pak Oni turun membungkukan badan, tujuannya li sujudi tilawatin, untuk melakukan sujud tilawah, karena tadi habis baca ayat sajadah. Palama balago hadar ruku'i, akan tetapi ketika Pak Oni nyampe di batas ruku, batas ruku ini sudah nyampe, kira-kira ini tangan sudah megang ke bagian kedua lutut, udah nyampe diperkirakan. Ketika Pak Oni nyampe di batasan ruku, ja'alahu ruku'an, dalam hati adalah gak jadi sujud tilawah, ruku aja. Akhirnya Pak Oni ruku, dipegang itu kedua lutut, berarti digeser, niat mau sujud tilawah enggak jadi, tapi dijadikan ruku. Padahal niat dari awal ketika berdiri mau turun itu sujud tilawah. Nah, lam yakfi, maka hal seperti itu tidak cukup menurut agama, enggak cukup. Terus harus bagaimana? Bal yalzamuhu ayyan tasiba, kalau memang Pak Oni enggak jadi mau melakukan sujud tilawah, wajib yalzamuhu ayyan tasiba, wajib Pak Oni berdiri lagi secara tegak. Udah nyampe batasan ruku, enggak jadi sujud tilawah, wajib berdiri lagi secara tegak. Kalau sudah berdiri, sumayar ka'a, kemudian baru melakukan ruku, karena ketika dia sudah berdiri tegak, niat turun ke bawah, niat ruku bukan? Ruku. Nah, itu baru sah. Gitu ya. Jelas? Ya, jadi ketika kita turun dari berdiri ke bawah membungkukkan badan, mau niat ruku harus diniatin ruku. Punya maksud dan tujuan ruku. Kalau mau maksud dan tujuan sujud tilawah kemudian nggak jadi, mau ruku aja, perlu berdiri dulu baru ruku. Bagaimana kalau Pak Oni tadi jadi turun sujud tilawah? Kalau Pak Oni sudah jadi sujud tilawah, sujudnya cukup 1 kali. Ya, setelah sujud tilawah bangun langsung berdiri. Nah, setelah berdiri tegak barulah turun untuk melakukan ruku. Jadi ketika sholat sujud tilawah itu rukunnya 2, 1 niat, kedua sujud 1 kali. Tapi kalau di luar sholat mau sujud tilawah itu rukunnya 4. Ya, niat, kemudian sujud 1 kali, ya. Tapi dalam keadaan punya wudu. Punya wudu, niat, kemudian sujud 1 kali, kemudian salah. Berhubung Pak Oni dalam keadaan sholat, cukup niat, turun, sujud 1 kali, kemudian langsung berdiri tegak, barulah melakukan ruku. Itu sujud tilawah. Jadi ketika kita mau turun ruku perlu punya maksud dan tujuan ruku, jangan yang lain. Kalau ada yang lain bukan ruku berarti lam yakfi, tidak cukup itu rukunya. Kanazirihi minal i'tidal, apakah hanya ruku doang? Yang perlu kita punya tujuan itu dalam sholat, apakah hanya ruku? Kanazirihi, sama seperti ruku. Ketika kita melakukan gerakan yang lain itu perlu ada maksud yang jelas. Seperti mana? Minal i'tidal wa sujudi, sujud. Wal julus baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Karena orang nih lagi ruku, ya. Ketika bangun itu ada bangun memang dia i'tidal, ada bangun kaget. Berarti bangunnya itu bukan tujuan i'tidal. Misalkan Pak Andri sholat, lagi ruku, lagi husu-huku, ditepak sama Mang Ahmad. Wih, nah tiba-tiba berdiri. Itu kan berdiri tersebut bukan tujuan
itidal, berarti itu tidak sah itidalnya, berarti harus ulangi lagi ke posisi ruku baru niat itidal. Jadi kalau tiba-tiba berdiri tanpa niat mau itidal itu lam yakfi, tidak cukup. Sama seperti ruku tadi. Atau sujud, turun setelah itidal itu harus punya tujuan memang mau sujud. Ada enggak orang yang turun ke bawah tapi bukan tujuan sujud? Ada, pasti ada. Dalam hal apapun, apalagi orangnya latah tiba-tiba dikagetin turun dia ke bawah, lah sekalian adalah sujud. Nah, nggak bisa, nggak bisa. Seperti duduk di antara dua sujud. Ya, misalkan Mang Bahren lagi sujud, kemudian karena pakai sarung doang, nggak pakai celana, disentil sama Mang Patah. Kan kaget, akhirnya bangun, duduk di situ, bukan duduk di antara dua sujud, kaget. Kata Mang Bahren, udahlah sekalian aja lah, ini duduknya jadi duduk di antara dua sujud, itu lam yakfi, nggak cukup. Jadi ketika dia bangun dari ruku harus punya tujuan untuk melakukan duduk di antara dua sujud. Nah ini kanazirihi minal itidal was sujud wal julus baina sajadataini, persis seperti ruku. Ini peringatan penting kita ketahui. Walau saka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun hal raka'a lazimahul intisabu fauron sumar ruku'u. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang sholatnya sendiri atau orang tersebut posisinya jadi imam? Ingat nih, satu orangnya sholat sendiri atau posisinya jadi imam, bukan makmum. Kemudian timbul keraguan-raguannya ini dalam posisi sujud. Lagi sujud, ini imam atau orang yang sholatnya sendiri lagi sujud, dia ragu. Apa yang dia ragukan? Tadi udah ruku belum ya? Nah, ada nggak kita kadang-kadang gitu? Ya, imam atau orang yang sholat sendiri, jangan makmum dulu, makmumnya nanti dibahasnya. Ini imam dan orang yang sholat sendiri lagi sujud ragu, tadi udah ruku belum ya? Udah ruku belum ya? Nah, ini harus bagaimana? Walau saka ghairu ma'mumin, kalau seandainya ragu. Siapa yang ragu? Ghairu ma'mumin, selain daripada makmum, berarti dia imam atau sholatnya sendiri, bukan makmum. Ragunya kapan? Wahuwa sajidun, imam atau orang yang sholatnya sendiri ragunya ini sajidun, dalam keadaan sujud. Apa yang diragukan? Hal roka'a, udah ruku apa belum? Kan perang tuh dalam hati, dalam keadaan sujud. Lagi baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tadi udah sujud belum ya? Udah, kata yang kanan. Belum kata yang kiri. Udah, belum. Perang sendiri di dalam hati, meragukan tadi itu udah ruku apa belum. Udah ruku apa belum. Ini imam nih atau sholat sendiri, maka lazimahul intisobu, wajib imam tersebut atau orang yang sholat sendiri tersebut intisob, berdiri tegak langsung. Fauran, buru-buru, jangan pakai lambat. Kemudian sumar ruku'u, kemudian barulah melakukan ruku. Berarti ketika ada imam ragu, udah ruku apa belum, dia wajib langsung berdiri tegak. Udah tegak baru melakukan ruku. Atau sholatnya sendiri, dia sujud, ragu udah ruku belum, langsung bangun berdiri tegak, kemudian ruku. Gitu ya. Itu bagi si imam dan orang yang sholat sendiri. Lalu bagaimana ini si makmum nih? Imamnya yang ragu, makmumnya yakin. Sedangkan ini imam kedenger baca takbir ke atas, ya,
baca takbir ke atas, berdiri tegak. Makmum ini karena terikat oleh imam, maka dia wajib mutabaah, mengikuti imam. Kan namanya ekor mau ikut kemana-mana. Imam lari, ikut lari. Sebelum sebelum salamah ikut. Wajib ini makmum nih ikut. Kalau ini makmum enggak ikut dan dia tidak mau parokoh, batal sholatnya. Ya, kecuali dia mau parokoh, udahlah imam jojong aja, saya mau berpisah sendiri. Nah itu mah enggak batal. Tapi ketika dia tahu imam berdiri, dia wajib ikut. Walaupun dia itu sebetulnya udah yakin, tapi karena terikat oleh imam wajib berdiri ikut dengan imam. Barulah ruku lagi, itidal, sujud lagi. Kalau yang sholat sendiri mah aman karena sendiri. Wajib itu ya, buru-buru tuh ada bahasanya pauron wujuban. Pauron doang, pauron. Secara buru-buru. Berarti kalau enggak buru-buru, awas, itu bisa membatalkan sholat. Ya, karena apa? Ini yang ditinggalkan adalah rukun, yang diragukan adalah rukun. Apalagi asal. Udah belum. Ya, belum dulu kan? Ruku juga belum dulu, baru udah. Itu namanya asal. Tapi kalau meragukan sebagian mah itu tidak jadi masalah. Seperti gini. Tadi imam dia sedang ruku atau ini sholat sendiri, kemudian lagi sujud dia ragu-ragu. Tadi itu ya ruku pakai tumak ninah apa enggak? Tuh. Sedangkan tumak ninah ini adalah walaupun dia rukun sholat tapi sebagai satu kesatuan daripada ruku tumak ninah. Tadi ruku itu ada tumak ninah enggak ya? Nah ini mah disebutnya ba'din, sebagian kecil daripada ruku. Nah itu mah tidak wajib naik ke atas untuk melakukan ruku lagi, enggak. Baik itu imam ataupun orang yang sholatnya sendiri, cukup itu mah udah. Karena yang diragukan ba'din bukan asal. Kalau asal mah kan keseluruhan. Tadi udah ruku apa belum atau belum dulu, berarti dia berdiri lagi melakukan ruku gitu ya. Imam dan sholat sendiri, makmum ikuti daripada imam. Walaya jujulahul qiyamu raki'an, boleh tidak ini imam atau orang yang sholat sendiri tidak berdiri tegak tapi berdirinya langsung keadaan ruku, enggak berdiri tegak. Walaya jujulahul qiyamu raki'an, tidak diperbolehkan kepada orang tersebut, baik imam atau orang yang sholatnya sendiri yang meragukan ruku, dia tidak boleh al-qiyamu, berdirinya rokian dalam keadaan ruku. Jadi gini contohnya, sujud ya, sujud kemudian dia ragu, udah ruku apa belum, bangun, Allahu Akbar, langsung gini, langsung keadaan ruku, walaya juju, nggak boleh. Jadi tetap harus berdiri dulu baru takbir Allahu Akbar gitu ya, nggak boleh langsung dalam keadaan ruku. Walaya juju lahul qiyamu roki'a. Nah itu berkaitan dengan ruku. Kemudian wasadisuha, setelah beres membicarakan tentang rukun sholat yang kelima yaitu ruku, kemudian yang keenam yaitu itidal. Padahal kalau dalam nazoman niat takbir berdiri, kemudian baca Fatihah, ruku, tumak ninah, yang keenam tumak ninah. Nah di sini tumak ninah ini dihitung satu kesatuan dengan ruku, maka yang keenam di sini adalah itidal. Ya, rukun sholat yang keenam adalah itidal, berarti wajib itidal dalam sholat 5 waktu. Ini mah sholat sunnah, walau pinaplin, walaupun sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, walaupun sholat sunnah tetap harus pakai itidal alal muktamadi, menurut pendapat muktamad. Berarti kalau pendapat goer muktamad boleh tidak pakai
itidal, tapi yang kuat tetap itidal ini rukun sholat, baik dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah. Itidal ini bisa nyata dengan cara apa? Wa yatahaqqaqu bi'audin. Iktidal bisa jelas dan juga nyata dengan cara bi'audin, kembali lagi. Kembalinya setelah apa? Ba'dar ruku'i, setelah ruku. Kembali setelah ruku. Kembali kemana? Libadin, kepada posisi semula. Ih, nggak ngerti. Bi ayya udah lima kana alai qabla ruku'ihi. Artinya itidal itu bisa jelas dan nyata dilakukan setelah ruku kepada posisi awal. Posisi awal itu adalah posisi qabla ruku'ihi, sebelum dia ruku. Kita sebelum ruku apa tadi? Berdiri. Nah, itu namanya bangun dari ruku. Itidal. Ini mah tadi bukan berdiri, duduk. Karena sholat wajibnya sambil duduk, nggak kuat berdiri. Berarti posisi awalnya duduk. Makanya iman kana au qaidan, baik orang tersebut posisinya dalam keadaan berdiri melakukan sholatnya, au qaidan atau duduk. Orang yang ruku melakukan sholat sambil berdiri kemudian ruku, berarti posisi awalnya berdiri. Orang yang sholat wajibnya duduk atau sholat sunnahnya duduk kemudian dia ruku, berarti posisi awalnya duduk. Nah, itu namanya iktidal, bangun setelah melakukan ruku, kembali ke posisi awal. Kalau sambil berdiri berarti berdiri, kalau sambil duduk berarti duduk. Iman kana au qaidan. Walau saka fi itsmamihi ada ilaihi ghairul ma'mumi fauron wujuban. Nah, ini tidak sama dengan contoh tadi. Ada orang yang bukan makmum, berarti dia imam, atau sholatnya sendiri, kemudian timbul keraguan-raguan. Dalam hal apa? Dalam hal menyempurnakan itidal. Nah, ini mesti bagaimana? Walau saka ghairul makmumi, kalau ragu ghairul makmumi, selain daripada makmum, yaitu imam dan orang yang sholat sendiri. Apa yang diragukan? Fi itsmamihi, dalam menyempurnakan itidal. Maka ada ilaihi wajib, ada ilaihi fauron wujuban, wajib dengan segera imam atau orang yang sholat sendiri kembali untuk menyempurnakan itidal. Ya, dalam hal seperti apapun, misalkan udah turun nih sujud, ragu tadi sempurna enggak nih itidal. Sedangkan itidal ini bagian daripada satu kesatuan yang secara pokok, bukan meragukan tumakninah. Tumakninah ini adalah bagian daripada itidal. Tadi sempurna enggak itidal? Wajib dia apa? Segera dalam posisi ruku. Ya, dalam posisi ruku. Karena apa? Yang dia ragukan adalah itidal, bangun daripada ruku. Boleh berarti dalam keadaan ruku? Boleh ini. Bangun dari sujud tadi dalam keadaan ruku, kemudian dia menyempurnakan itidal. Jadi persis seperti tadi, baik imam ataupun orang yang sholat sendiri. Berarti makmum harus mengikuti imam, lazima mutaba'atul imam, wajib mengikuti imam. Bagaimana kalau ini imam atau orang yang sholat sendiri tidak menyempurnakan itidal? Wa ilam ya'ud, kalau seandainya ini imam atau orang yang sholatnya sendiri, kemudian dia ragu dalam menyempurnakan itidal, kemudian tidak melakukan penyempurnaan itidal, batolat sholatuhu, batal sholatnya. Ya, baik itu imam ataupun orang yang sholat sendiri. Makmum enggak batal. Ya, karena ketika imam batal,
boleh orang di saf pertama menggantikan posisi imam, atau semuanya mau muparokoh boleh ya, tapi alangkah baiknya supaya tidak hilang kesempurnaan berjamaah, posisi orang di saf terdepan menggantikan imam yang batal, karena tadi tidak menyempurnakan iktidal. Wal makmumu ya'ti bi rakaatin ba'da salami imamihi. Nah, sekarang bagaimana kalau makmum yang ragu? Belum ada kan pertanyaannya? Belum kan? Nah, tadi imam yang ragu dan orang yang sholat sendiri. Sekarang makmum, imam sujud, makmum sujud. Ini makmum ragu. Tadi saya ikut ruku enggak ya sama imam? Gitu kan? Ruku enggak tadi sama imam? Ini makmum apakah harus berdiri? Sedangkan dia terikat oleh imam. Jangan makmumah, jangan, karena terikat oleh imam. Walaupun dia ragu, jangan berdiri untuk melakukan ruku sendiri, jangan. Lalu wal makmumu ya'ti bi rakaatin, makmum ini wajib melakukan 1 rakaat lagi ba'da salami imamihi, setelah imam selesai melakukan salam. Karena apa? Dianggap kurang 1 rakaat, meninggalkan rukun sholat, yaitu ruku. Gitu ya. Susah ini ternyata ya, ngedengerinnya ribet, ngejelasinnya ribet, prakteknya juga susah. Udah, yang penting mah tahu aja udah dulu ya. Jadi makmum mah ikutin imam, nanti baru setelah imam salam dia berdiri, seakan-akan kurang 1 rakaat. Wal makmumu ya'ti bi rakaatin ba'da salami imamihi. Nah, ketika itidal bangun dari ruku, apa yang sunnah dibaca? Wa yusanu ayyakula wallahu a'lam bissawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ultub bina wal muslimin min kulli ainil lamah wa minal idam wa minar roda wa minal masaibi amma wa alaihi ya Rabbana minka salamun daima summa sholatu ala alladhi khasastahu bimukallama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.